Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT yang telah mana memberi kita kesehatan dan kenikmatan. Tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Jibril Bagaskara Wijaya dari Farmasi Reg Pagi 2A. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang fikih sholat. Di sini ada beberapa materi yang saya akan paparkan. Yang pertama, pengertian dan kedudukan sholat. Kedua, fungsi dan hikmah sholat. Yang ketiga, syarat sah dan haipat sholat. Keempat, jamaah dan qashar. Yang kelima, sholat berjamaah dan sholat Jumat. Dan yang keenam, sunnah dan keutamaannya. Selanjutnya di sini yang pertama, pengertian dan kedudukan sholat. Sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan khusus yang dibuka dengan takbiratul ihram ditutup dengan salam. Syariat sholat langsung diterima oleh Rasulullah SAW pada peristiwa Isra Mi'raj. Ternyata sholat itu satu-satunya wasilah ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran untuk langsung memohon kebutuhan yang kita rasakan. Bahkan sebelum kita diminta sholat, kalimat pertama yang Allah firmankan bukan ibadahnya, melainkan Allah mempertanyai, "Kau punya masalah apa, wahai hambaku? Sedang buluh apa? Sungguh Allah sangat menyayangi kita." Lebih jelasnya dalam surat Al-Baqarah ayat 45-46 yang berbunyi, "Wasta'inu bisobri wassalah," yang artinya, mintalah kepadaku, jadikan sabar dan sholat menjadi penolongmu. Kunci kebaikan itu adalah sholat. Tidak ada sholat seorang muslim maka puasa, zakat dan ibadah lainnya langsung dihapus. Semakin kita memperbaiki sholat kita, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Semakin kita menjaga sholat kita, maka Allah akan menjaga kehidupan kita. Di sini dalil yang mewajibkan sholat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 77, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuat kebaikan agar kamu beruntung." Dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya, Islam dibangun atas 5 perkara, persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, melaksanakan ibadah haji, dan berpuasa Ramadan. Selanjutnya, kedudukan sholat dalam Islam. Yang pertama, sebagai tiang agama. Pokok setiap masalah adalah Islam, dan tiang adalah sholat. Dan puncaknya ialah jihad fisabilillah dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Yang kedua, ibadah pertama yang akan dihisab kelak di hari kiamat. Ketiga, penghubung antara hamba dan Tuhannya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dalam surat Toha ayat 14. Yang terakhir, garis pemisah antara muslim dan kafir. Beda antara seorang laki-laki muslim dengan kafir ialah meninggalkan sholat. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dan Nas'i. Selanjutnya yang kedua, fungsi dan hikmah sholat. Fungsi sholat. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat tersebut, sangat jelas bahwa orang yang mendirikan sholat akan jauh dari perbuatan keji dan munkar. Keji menurut bahasa artinya perbuatan atau kejahatan yang menimbulkan aib besar. Sedangkan menurut istilah, keji ialah suatu perbuatan yang melanggar susila. Adapun kata munkar ialah suatu yang disariat mengingkarinya karena bertentangan dengan fitrah dan maslahah. Munkar secara bahasa berarti tidak terkenali atau asing. Karena itu diakui buruk. Al-Quran menekankan kepada Nabi dan kaum muslimin agar terus-menerus untuk menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar.
Selanjutnya hikmah sholat. Yang pertama, mencegah perbuatan keji dan munkar dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Yang kedua, mendidik menjadi pribadi disiplin. Yang ketiga, melatih menjadi pribadi tangguh dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Yang keempat, meninggikan derajat seorang muslim. Kelima, membersihkan kesalahan dan dosa. Keenam, melatih hidup secara teratur dan tertib. Yang ketujuh, mengajarkan sifat tawadu atau rendah hati. Yang terakhir, meningkatkan kesehatan jasmani secara optimal. Yang ketiga, syarat sah dan haifat sholat. Di sini ada syarat wajib sholat. Yang pertama, Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, balik. Yang keempat, suci dari hadas besar dan kecil. Selanjutnya, syarat sah sholat. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari hadas dan najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Selanjutnya, yang dianjurkan sebelum sholat. Yang pertama, azan. Yang kedua, iqomah. Nah, di sini ada tata cara sholat. Selanjutnya, haifat sholat atau tata cara sholat. Allah memberikan kemudahan pada hamba-hambanya. Hal itu telah disebutkan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Berdasarkan dalil tersebut, Allah SWT memberikan keringanan bagi yang mempunyai uzur dalam menunaikan ibadah sesuai dengan sakit atau uzur yang mereka alami. Para ulama membagi kategori sakit yang diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah menjadi 3. Di antaranya, pertama, sakit parah, sakit sedang yang dikhawatirkan apabila menggunakan air sakitnya bertambah. Sholat dengan duduk. Jika tidak mampu sholat dengan duduk, maka berbaring, miring atau telentang. Selanjutnya, sholat dalam perjalanan. Bertayamum dengan debu yang suci yang melekat pada kendaraan itu jika tidak atau sulit untuk berwudu dengan air. Yang kedua, menghadap ke arah kendaraan berjalan, ke arah tempat duduk, dan kalau dapat ke arah kiblat. Yang ketiga, kemudian bertakbir dan sholat sebagaimana mestinya. Yang keempat, bila sholat itu dilakukan dengan duduk di atas kursi kendaraan, maka hendaklah ruku dengan menundukkan atau membungkukkan badan sekedarnya dan bersujud dengan membungkukkan badan lebih rendah dari waktu ruku tadi. Selanjutnya, cara duduk iftirasi dan duduk tawaruk. Tidak dibedakan kalau sholat sambil duduk di bangku kendaraan dan dimungkinkan. Terus, cara tahiyat dan bersyariat sama dengan sholat di waktu mukim. Selanjutnya, sholat hendaklah ditunaikan dengan jama' dan qashar bila dalam perjalanan jauh. Terus, setelah sempurna, bilangan rakaat sholat bersalam sebagai biasanya dalam sholat lainnya. Yang terakhir, berzikir dan berdoalah sebagai yang disyariatkan. Nah, di sini yang keempat, jama' dan qashar. Sholat jama' adalah menghimpun sholat dalam satu waktu sholat. Sedangkan sholat qashar ialah sholat dengan memperpendek jumlah rakaat. Jama' dan qashar dapat dilaksanakan terpisah maupun dilaksanakan bersamaan. Cara menjama' yang pertama, sholat zuhur ditunaikan pada asar disebut sholat jama' takhir. Yang kedua, sholat asar ditunaikan pada waktu zuhur disebut jama' takdim. Yang ketiga, sholat subuh tak bisa dijamak. Terus, sholat yang boleh dikosor adalah sholat yang 4 rakaat saja. Dikosor menjadi 2, maghrib dan subuh. Tidak bisa dikosor. Orang yang diperbolehkan menjamak atau mengkosor. Orang yang sedang safar atau berpergian. Yang kedua, orang yang sedang dalam rintangan hujan lebat. Terus yang ketiga, orang sakit yang dioperasi.
Selanjutnya, sholat berjamaah dan sholat Jumat. Di sini sholat jamaah. Yang pertama, sholat fardu berjamaah sebaiknya dilaksanakan di masjid atau di musola. Yang kedua, sebelum takbir, imam supaya mengatur saf atau barisan. Yang ketiga, jika makmum hanya seorang, maka posisi safnya berada di sebelah kanan imam. Yang keempat, imam perempuan hanya boleh mengimami sesama perempuan dan anak kecil yang belum balik. Yang kelima, apalagi imam sudah tertakbir, maka makmum segera bertakbir. 6. Hendaklah makmum memperhatikan dengan tenang bacaan imam. 7. Bila keadaan makmum heterogen atau bermacam-macam, imam hendaknya memilih bacaan surat yang sedang dan disesuaikan dengan kondisi jamaah. Yang kedelapan, jika makmum masbuk, maka ia harus bertakbir lalu mengikuti gerakan imam yang terakhir dalam posisi apapun. Yang sembilan, jika makmum masih mendapat ruku bersama imam, maka ia sudah terhitung mendapat rakaat. Yang ke-10, jika imam lupa dalam gerakan sholat, makmum laki-laki mengingatkan dengan ucapan subhanallah, sedangkan makmum perempuan dengan menepuk tangan. Yang ke-11, siapapun dilarang lewat di depan orang yang sedang sholat dengan batas 3 hasta. Yang ke-12, selesai sholat, imam hendaknya menghadap ke arah makmum dan ke arah kanan imam. Selanjutnya, sholat Jumat. Dalil sholat Jumat dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya, isinya sholat itu terdiri atas 2 rakaat dan dilaksanakan secara berjamaah pada waktu masuk duhur, di mana sebelumnya dimulai dengan 2 khutbah. Khutbah pertama berisi wasiat takwa yang disampaikan secara singkat namun padat dan disunahkan mengakhiri khutbahnya dengan doa. Terus sholat Jumat hukumnya fardu bagi setiap orang laki-laki yang dewasa. Eh, Selanjutnya, orang yang meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja hukumnya dosa besar. Selanjutnya, syarat wajib dan sah sholat Jumat. Yang pertama berakal, yang kedua laki-laki, yang ketiga menetap atau bermukim, yang keempat balik, yang kelima Islam. Syarat sah sholat Jumat. Yang pertama diadakan di daerah permukiman, yang kedua didahului 2 khutbah, yang ketiga dilakukan secara berjamaah, yang keempat dilakukan di waktu zuhur. Hal-hal yang disunahkan sebelum sholat Jumat. Yang pertama mandi, yang kedua berpakaian yang baik dan disunahkan berwarna putih, yang ketiga memotong kuku, yang keempat sholat tahiyatul masjid, ya selanjutnya membaca Al-Quran, terus secepatnya datang ke masjid, terakhir menggunting dan menyisir rambut dengan rapi. Selanjutnya, sholat sunnah dan keutamaannya. Dari segi pelaksanaannya, sholat sunnah itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama sholat sunnah yang disunahkan secara berjamaah. Contohnya, sholat sunnah tarawih dan witir pada bulan Ramadan, sholat 2 hari raya, sholat gerhana, sholat istika, atau sholat minta hujan. Terus yang kedua, sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Contohnya, sholat rawatib, sholat wudhu, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat tahajud, sholat tahajud, sholat istihoroh, sholat tasbih, sholat taubat, dan sholat awabin. Ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya, sholat sunnah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah semua sholat yang dikerjakan sebelum maupun sesudah sholat fardu. Jika sholat sunnah itu dikerjakan sebelum mengerjakan sholat fardu, maka disebut sholat qobliyah. Sedangkan apabila dikerjakan sudah sholat fardu disebut sholat ba'diyah. Terus sholat sunnah ghairu rawatib adalah sholat sunnah yang buat sholat sunnah rawatib. Yang termasuk dalam sholat sunnah ghairu rawatib yaitu yang pertama sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat tahajud, sholat istihoroh, sholat hajat, sholat tawaf, sholat idul fitri dan adha, sholat tarawih dan witir, sholat syafaat dan sebagainya. Selanjutnya, keutamaan sholat sunnah. Yang pertama menyempurnakan sholat wajib dan menambal kekurangannya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya amalan yang pertama kali akan
memperhitungkan dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun jika sholatnya tidak sempurna, Allah Ta'ala berkata pada malaikatnya, lihatlah kalian apakah hambaku memiliki amalan sholat sunnah, maka sempurnakanlah sholat wajibnya. Kemudian zakat pun demikian. Kemudian amalan-amalan lainnya hampir sama seperti itu. Hadis riwayat Abu Daud nomor 864 dan Ibnu Majah nomor 1425 dan Ahmad nomor 103. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami. Yang kedua, sholat sunnah mengangkat derajat dan menghapus dosa. Yang kedua, sholat sunnah mengangkat derajat dan menghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, hendaklah engkau memperbanyak sujud, memperbanyak sholat, karena tidaklah engkau memperbanyak karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapus dosamu. Hadis riwayat Muslim nomor 488. Mungkin cukup sekian dari saya. Maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.